warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Rahmawati dengan NPM 1951010029. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang materi metode penelitian yang akan saya resum dan akan saya jelaskan kembali. Ya, yang pertama adalah apa itu metode penelitian? Metode penelitian adalah metode atau cara tertentu yang dipilih secara spesifik untuk memecahkan masalah yang dilakukan pada suatu penelitian. Kemudian ada yang namanya researcher. Researcher adalah re itu kembali, search itu meneliti atau mencari, itu objeknya atau orangnya ya. Jadi researcher itu adalah orang yang meneliti. Kemudian ketika kita ingin membuat suatu penelitian atau artikel, maka ada cara-cara untuk mencari ide penelitian. Yaitu yang pertama adalah dengan cara mencari jurnal keluaran tahun 2021. Kemudian ada lagi kita apabila kita jurusan ekonomi syariah, maka kita mencari jurnal ekonomi syariah yang keluaran tahun 2021. Kemudian ada jurnal keuangan dan perbankan syariah dengan keluaran tahun 2021. Kemudian ada juga yang disebut dengan abstrak. Abstrak adalah yang mengenai dan menggambarkan paper tersebut, biasanya menggambarkan keseluruhan isi paper yang di dalam abstrak itu yang pastinya ada rumusan masalah, bagian secara umum yang dilampirkan, kemudian ada metode penelitian, kemudian ada hasil paper dengan APA 250 kata dan poin-poin dalam menulis paper. Jadi poin-poin dalam menulis paper itu sebenarnya ada banyak, ada berbagai bentuk dalam proses menulis paper. Tapi ada poin secara umum atau generalnya, yaitu terdapat pendahuluan, literatur review, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin dalam pendahuluan. Jadi di dalam pendahuluan itu terdapat latar belakang penulisan, latar belakang sebagai uraian dari penulisan artikel yang kita buat tersebut. Dan di dalam pendahuluan itu juga terdapat ringkasan uraian yang akan kita bahas dalam pembahasan. Kemudian di dalam pendahuluan juga terdapat research gap, yaitu perbedaan pendapat dari penelitian terdahulu. Kemudian perlu juga adanya penelitian terdahulu tentang teori dan prakteknya seperti apa. Kemudian di situ juga akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang terjadi di dalam penelitian tersebut. Di dalam teori dan praktek terdapat misalnya contohnya perbedaan dari penelitian terdahulu, kemudian ada posisi kalian sebagai seorang peneliti, kemudian ada rekomendasi dari peneliti sebelumnya. Kemudian saat kita menulis judul itu tidak boleh disingkat karena tidak semua orang mengetahui tentang singkatan dari judul tersebut, ataupun bila ingin disingkat maka diberi di dalam tanda kurung singkatannya tersebut. Dan kemudian di situ saya akan menjelaskan tentang apa-apa saja yang harus ada di dalam paper. Itu ada abstrak yang menjelaskan tentang keseluruhan dari paper tersebut. Kemudian ada pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang penulisan paper, rumusan masalah, dan penjelasan secara umumnya. Kemudian ada GAP atau gap, yaitu
perbandingan dari penelitian terdahulu. Kemudian juga terdapat pembahasan, kemudian ada saran dan kesimpulan. Itu semua perlu ada di dalam sebuah paper. Kemudian ada lagi yaitu pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis adalah praduga atau semacam pendapat atau kesimpulan yang sifatnya sementara. Hipotesis adalah anggapan dasar yang sifatnya masih sementara, jadi perlu diuji dengan adanya penelitian tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.